Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Meilina Sarusdi dari Prodi Akuntansi kelas 3E. Saya di sini akan membahas materi tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Baik teman-teman sekalian, mari kita mulai dengan sebuah gambaran sederhana. Bayangkan saja kalian sedang berada di sebuah pasar yang sangat besar, yaitu pasar terdiri dari jutaan pembeli. Hampir 90% di antaranya memiliki keyakinan dan kebutuhan yang sama, yaitu kebutuhan untuk bertransaksi dengan cara yang halal dan yang adil dan tidak mengandung unsur riba. Pasar besar itu adalah Indonesia, negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Indonesia, negara dengan potensi ekonomi yang terus tumbuh, dan negara yang saat ini sedang bergerak menuju sistem keuangan yang lebih etis dan lebih transparan dan berkelanjutan mulai dari keuangan dan perbankan syariah. Namun seperti halnya pohon yang tumbuh besar, keuangan syariah pun melewati proses panjang, menanam, proses menyiram, proses merawat, proses menghadapi badai dan manfaat matahari. Dan ada juga tantangan yang harus dihadapi, tetapi juga peluang yang bisa dimanfaatkan untuk tumbuh lebih tinggi. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari semua itu secara mendalam, yang panjang dan jelas, sehingga kalian akan mendapat pemahaman yang kuat dan tantangan bagaimana keuangan syariah berkembang, apa prinsip yang membuatnya berbeda, dan apa juga tantangan yang dihadapi, dan apa peluang yang terbuka, dan bagaimana keuangan syariah bisa menjadi pilar utama ekonomi Indonesia. Yaitu satu, sejarah perbankan syariah di Indonesia. Sejarah seluruh menjadi fondasi untuk memahami kondisi masa kini. Perbankan syariah di Indonesia berawal dari tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Ini adalah tonggak sejarah yang sangat, yaitu satu, sejarah perbankan syariah di Indonesia. Sejarah selalu menjadi fondasi untuk memahami kondisi masa kini. Perbankan syariah di Indonesia berawal pada tahun 1992 dengan terdirinya Bank Muamalat Indonesia. Ini adalah tonggak sejarah yang sangat penting karena sebelumnya masyarakat muslim tidak memiliki pilihan layanan finansial yang bebas riba. Pada masa itu, kesadaran masyarakat masih rendah, regulasi belum jelas, dan teknologi belum mendukung. Ibarat bayi yang baru lahir, perbankan syariah masih sangat rentan. Namun, keyakinan masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai syariah menjadi bahan bakar semangat perkembangan ini. Dan mengapa sejarah ini penting? Karena dari sinilah kita memahami bahwa perbankan syariah hadir untuk menjawab dan kebutuhan moral dan spiritual masyarakat, bukan sekedar inovasi bisnis pada tahun-tahun awal. Pertumbuhan memang lambat, tetapi lambat bukan berarti lemah, justru menunjukkan sistem yang dibangun dengan sangat hati-hati. Produk syariah mulai dikenal bertahap: tabungan wadiah, pembiayaan mudharabah, dan bagi hasil mudharabah. Seiring berjalannya waktu, dukungan pemerintah mulai melalui Undang-Undang Perbankan Syariah memperkuat posisi industri ini. Transformasi besar dan terjadi ketika bank-bank konvensional membuka unit usaha syariah. Contoh sederhananya, bayangkan seorang petani di desa yang ingin meminjam modal tanam. Pada masa itu, contoh sederhana, bayangkan seorang petani desa yang ingin meminjam modal tanam. Pada masa itu, hampir semua meminjam berbunga. Ia ingin menghindari riba, tetapi tidak ada pilihan. Maka berdirinya Bank Muamalat menjadi secercah harapan bagi jutaan orang seperti petani ini. Dan dua, prinsip dasar syariah. Keuangan syariah tidak hanya bebas bunga, tetapi memiliki
filosofi mendalam yang membuatnya berbeda secara etika, secara proses dan tujuan. 3 prinsip utama yang tercantum dalam file adalah yaitu 1. Prinsip keadilan. Keadilan dalam syariat tidak hanya berarti bagi keuntungan secara adil, tetapi juga memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Contohnya, jika bank memberi pembiayaan mudharabah untuk usaha warung, maka bank tidak boleh meminta margin tetap. Bank harus berbagi risiko dan berbagi hasil berdasarkan kesepakatan di awal. Dan 2. Prinsip transparansi. Dalam syariah akad harus jelas, harga barang, margin keuntungan, risiko, biaya tambahan, tidak boleh ada gharar atau ketidakjelasan. Contoh sederhana yaitu jika kamu membeli motor melalui mudharabah, bank harus menyebut dengan jelas motor ini modalnya 12 juta, margarin bank 2 juta, total menjadi 14 juta. Tidak boleh ada biaya tersembunyi. Dan 3. Larangan riba. Ini adalah fondasi utama. Riba bukan sekedar bunga tinggi, tetapi tumbuhan sekecil apapun yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam. Contoh sederhananya, pinjam 1 juta harus kembali dengan 1.100.000 rupiah. Tambahan 100.000, inilah yang menjadi riba. Karena itu perbankan syariah menggunakan akad-akad alternatif seperti mudharabah musyawarah, ijarah, semua dibuat agar sesuai syariah. Dan 3. Tantangan regulasi. Regulasi merupakan salah satu tantangan terbesar karena industri syariah wajib mematuhi, yaitu OJK, Bank Indonesia, Standar Syariah atau DSN dan MUI, fatwa ulama, standar internasional seperti AAOIV. Mengapa ini menjadi tantangan besar? Karena regulasi syariah lebih ketat daripada regulasi bank konvensional. Bank syariah tidak hanya diundit secara finansial tetapi juga diundit secara syariah. Tantangannya mencakup perubahan aturan yang cepat. Ketika aturan baru diterbitkan, bank harus mengubah, yaitu sistem operasional dan SOP, dan ada juga produk dan IT, pelatihan pegawai. Ini membutuhkan biaya dan waktu. Kondisi bank pihak. 1. Produk syariah harus disetujui oleh OJK, DSN, dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS internal. Proses lebih panjang. Dan ada juga penyesuaian dengan standar internasional. Setiap negara punya interpretasi syariah yang sedikit berbeda. Contohnya kondisi bayi penyesuaian dengan standar internasional. Setiap negara punya interpretasi syariah yang sedikit berbeda. Contohnya konsep bayi al-inayah yang sah di Malaysia tapi tidak di Indonesia. Dan ada juga harmonisasi antara hukum syariah dan hukum nasional. Sering kali ditemukan gray area sehingga bank harus berhati-hati. Contoh sederhananya, jika pemerintah merilis aturan baru tentang pembiayaan mikro syariah, bank tidak bisa langsung menerapkan. Mereka harus, yaitu 1. Menyesuaikan akad, 2. Meminta persetujuan DPS, 3. Menyesuaikan sistem IT, 4. Melatih pegawai, 5. Mensosialisasikan kepada nasabah. Regulasi tantangan tetapi juga panjang kualitas. Dan ada juga 4. Persaingan dengan bank konvensional. Bank syariah menghadapi persaingan berat karena bank konvensional memiliki jaringan kantor sangat besar. Dan ada juga 4. Persaingan dengan bank konvensional. Bank syariah masih menghadapi persaingan berat karena bank konvensional memiliki jaringan kantor sangat besar.
pengalaman puluhan tahun, modal besar, teknologi lebih maju, brand awareness yang lebih kuat. Faktor-faktor yang membuat persaingan ini sulit. Dan ada juga edukasi masyarakat masih rendah. Bank yang mengira bank syariah sama, yaitu bank konvensional tambah nama syariah. Padahal sistem sangat berbeda. Produk yang mirip kadang produk yang mirip kadang orang melihat KPR syariah dan KPR konvensional sama saja karena sama-sama mencicil, sehingga perlu edukasi mendalam. Dan ada juga teknologi konvensional lebih cepat berkembang, misalnya mobil banking, digital payment, dan kartu kredit. Contoh sederhananya, jika seorang ingin membuka rekening, ia akan memilih bank yang dekat rumah, punya bank ATM, aplikasinya bagus. Bank konvensional sering unggul di 3 hal itu, maka bank syariah harus bekerja 2 kali lebih keras. Dan 5, peluang teknologi finansial. Teknologi menjadi penyelamat sekaligus mendorong pertumbuhan bank syariah. Fintech membuka peluang seperti layanan tanpa kantor cabang, pembiayaan syariah online, pembayaran digital, akad elektronik, integrasi sistem syariah otomatis. Mengapa teknologi menjadi peluang besar? Karena generasi muda memilih yang cepat, yang praktis, yang digital, yang tanpa kertas. Teknologi membuat bank syariah bisa memperluas layanan tanpa membangun konfor fisik. Contohnya pembukaan rekening syariah kini mulai dari aplikasi hanya dalam 5 menit tanpa harus datang ke bank. Dulu proses ini bisa memakan waktu 1-2 jam. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya transaksi halal meningkat sangat cepat. Faktor pendorongnya yaitu sosial media, edukasi ulama, konten dakwah tantangan riba, dan meningkatnya jelas menengah muslim. Dan ada juga tren hijrah. Kesadaran ini menciptakan permintaan tinggi terhadap KPR syariah, investasi syariah, tabungan haji atau umroh, fintech syariah. Contoh sederhananya, dulu membeli rumah lewat KPR konvensional adalah pilihan utama. Sekarang banyak orang bertanya, berapa margin KPR syariah? Akadnya apa? Keuntungannya halal atau tidak? Ini menunjukkan peluang yang sangat besar. Inovasi produk keberhasilan bank syariah tidak hanya bergantung pada fatwa, tetapi juga inovasi produk yang bisa berkembang antara lain. Contoh sederhananya, petani yang membutuhkan modal tanam bisa menggunakan akad musyarakah, dan bank menyediakan modal 60%, petani 40%, dan keuntungan setelah panen dibagi sesuai porsi, tidak ada bunga. Nah, baik, dari materi ini kesimpulannya yaitu dapat kita tarik adalah bahwa industri keuangan syariah Indonesia memiliki fondasi kuat, peluang besar, namun juga beberapa hambatan struktural, tantangan regulasi, persaingan dengan bank konvensional, serta kebutuhan inovasi teknologi mengapa menjadi tumbuhan serius. Tetapi peluang yang terbuka jauh lebih besar dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang keuangan halal, cepatnya berkembang fintech, inovasi produk baru, dan berada ke pemerintah yang mendukung. Industri syariah memiliki masa depan dengan sangat cerah jika semua elemen regulator, pemerintah, bank syariah, ulama, edukasi, dan masyarakat bersinergi. Maka keuangan syariah bukan hanya memilih alternatif, tetapi akan menjadi harus utama ekonomi Indonesia. Demikian penjelasan panjang dan mendalam dan komprehensif mengenai tantangan serta peluang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Semoga materi ini dapat membantu
saya dapat membantu. Baik, demikian penjelasan panjang, mendalam dan komprehensif mengenai tantangan serta peluang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Semoga materi ini dapat membantu kita semua memahami mempresentasikan atau menjelaskan kembali kepada orang lain dengan lebih percaya diri. Baik, di sini saya akan baik, jika ada kata salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Baik, di sini saja materi saya. Bila ada kata yang salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.